bolehlah, ayolah kita berinvestasi di tanaman umur panjang, khususnya di tanaman kopi. Selamat datang di Arista Pagi Cerita. Oke teman-teman, hari ini kami berkunjung di mana aku Nem? Di kebun kopi yang sangat fenomenal, apalagi yang sekarang lagi viral-viral doh. Kami sering melihat postingan-postingan ini di mana kami penasaran. Instagram, ini di mana? di Facebook. Ya. Tapi kenapa kami cari tahu karena ini kami tamu nih yang sangat-sangat menarik lah di kalangan anak muda. Asik. Saya tertarik dengan narasumber kita nih. Kenapa anak muda mau bertani, mau berkebun? Ini nih yang seru nih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kami, yaitu ADF. Kami di Malang biasa panggil ADF ya. ADF. Abang Dedon Flores. Asik. Oke ADF, silakan ADF, perkenalkan diri dulu ADF. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedi Done. Cuman teman-teman biasa panggil Dedon. Ada yang ADF. Ada yang ADF. Pak Dedon jangan marah ya Pak Dedon ya. Sebelumnya kita ini berada di kebun kopi yang terletak di Bogengai kalau tidak salah, Kelurahan Susu ya. Kelurahan Susu. Kelurahan Susu. Di sini Pak Dedon menanam kopi jenis Arabica kalau tidak salah. Ya, Arabica. Arabica. Sebelumnya Pak Dedon nih basicnya dulu waktu kuliah kayaknya bukan ambil pertanian ya Pak Dedon ya. Ya. Bisa silakan Saya ceritakan sedikit. Kuliahnya waktu di Malang, saya ambilnya teknik mesin. Teknik mesin. Teknik mesin. Kenapa Pak Dedon dari teknik mesin ya Pak Dedon ya? Teknik mesin terus seolah-olah ini beralih lah. Apakah karena di sini karena dia punya dengan kondisi masyarakat Kabupaten Ngada ini pada umumnya adalah petani. Mungkin bagian bilang, kayaknya ini kopi sudah. Kenapa saya lebih tertarik ke kopi? Karena kopi sudah lebih dulu ada dalam hidup saya. Dari kecil kopi selalu ada di kebun, di rumah, di obrolan orang tua. Kopi bukan cuma soal minuman, tapi soal proses dari tanam, rawat, panen, sampai akhirnya jadi secangkir kopi. Proses panjang itu yang bikin saya betah. Di Bejawa, kopi adalah identitas. Lewat kopi saya belajar sabar, belajar menghargai alam, dan belajar bahwa hasil besar lahir dari kerja kecil yang konsisten. Kopi juga bikin saya sadar, sesuatu yang dirawat dengan baik, walaupun pelan, pasti punya nilai. Itu yang bikin saya terus tertarik dan memilih bertahan di kopi. Kembali lagi ke background tadi ya. Teknik Teknik mesin. Teknik mesin tapi ADF berkecimpung di dunia pertanian. Khususnya Arabica Flores Bajawa. Ini rata-rata di tanaman di sini Arabica Flores Bajawa atau ada jenis lain ADF? Ini rata-rata Arabica, lebih ke dominannya Ateng Super. Ateng Super. Ateng Super. Itu jenis kopi kah ADF? Ateng Super. Ya. Itu varietas. Varietas Ateng Super. Ya, Arabica cuman varietasnya Ateng Super. Kita bicara tentang kopi tadi, kita bicara juga bahwa petani di Kabupaten Ngada nih, khususnya petani kopi ini nih, tidak menanam kopi dengan teratur. Anggap saja benar tumbuhan kopi banyak, tapi mereka menanam kopi itu tuh tidak beraturan. Istilahnya orang bilang hutan kopi, bukan kebun kopi. Itu menurut ADF bagaimana? Itu bukan kita mau ini apa ya, itu kita maksudnya minta maaf, tapi itu yang terjadi di Kabupaten Ngada petani yang ada. Karena itu kan masih pakai sistem pola lama. Masih pakai pola lama sehingga jumlahnya juga tuh tidak terlalu banyak. Maksudnya dengan sistem tanam seperti ini, kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan sistem konvensional ya. Konvensional ya. Artinya itu tidak beraturan, terus sulit nanti untuk pada saat perawatan, terus tanahnya juga tidak produktif. Artinya seharusnya
dengan tanam sistem seperti ini, kita bisa manfaatkan dengan tanaman yang lain. Nah, bisa memanfaatkan dengan tanaman lain. Kalau kopi ini kan Sistem tumpang sari begitu. Iya, sistem tumpang sari. Nah, kalau seandainya pakai sistem seperti ini kan kita bisa tanam. Mungkin kopi kan panennya kan setiap tahun sekali. Ya. Dengan adanya dengan tanam sistem tanam seperti ini, kita bisa panen setiap bulan, juga bisa panen setiap 3 bulan kita bisa panen, bisa dapat uang. Contoh kayak di sini. Nah, ini ada jahe juga saya tanam. Ya, ada jahe. Kita lihat ada jahe, ada kacang-kacangan juga, Ada jagung. kacang-kacang, Ada jagung juga di sana. Itu mungkin di musim ini ya saya pakai jagung dengan kacang. Mungkin setelah nanti kalau curah hujannya tidak terlalu ini, mungkin sayur atau apalah yang penting bisa. Iya. Jadi memanfaatkan ruang yang ada dari ini. Jarak tanam berapa nih, Adef? Nah, ini jarak antar pohon 1 meter. 1 meter. Sedangkan meter, untuk dia punya lorong 2,5 meter. 2,5 meter. Jadi Ya, 2,5 meter. yang di lorong ini yang kita manfaatkan untuk sistem tumpang sari tadi. Ya, Di lorong tumpang ini. sari. Sebelumnya Adef, ide untuk menanam dalam bentuk tumpang sari ini, sistem pagar terus tumpang sari itu Adef lihat pertama tuh di mana? Karena setahu saya di Kabupaten Ngada ini belum ada. Setahu saya. Mohon maaf kalau saya salah. Nah, kalau sistem ini sebenarnya yang pertama itu dari Brazil, Kolombia sudah. Mereka sudah terapkan sistem seperti ini. Oh, di luar negeri. Di luar negeri sudah. Kalau di Indonesia ini di Aceh. Nah, Awalnya itu cuman sekedar iseng-iseng lah, buka di media sosial, lihat cara penanaman kopi apa segala macam. Dan ternyata di Aceh itu setelah mereka pakai sistem seperti ini, produksinya itu lebih tinggi ketimbang dengan sistemnya kita yang masih konvensional. Oh, begitu. Karena dalam sistem konvensional 1 hektar kan belum tentu sampai 4.000 batang. Sedangkan kalau sistem pagar seperti ini 1 hektar dia bisa mencapai 4.600-an batang. Nah, 4.600 batang ini katakanlah per pohon bisa 2 kilo lah, katakanlah paling di bawah 2 kilo. Iya. Artinya berarti kita sudah bisa dapat dengan 9 tonan, 9,2 ton sekali panen. Sekali panen untuk ceri merah. Nah, kalau cara sistem konvensional kan belum tentu bisa. Ya, hasilnya belum tentu hari ini. Mungkin tahun ini kita dapat banyak, terus tahun depan mungkin menurun, mungkin gitu ya. Terus Adef itu sejak kapan ini nih? Ini usia kopi sekarang nih? Berapa ini kira-kira nih, Adef? Usia kopi ini kalau mulai dari saya semainya bulan Mei 2023, tanamnya itu April di 2024, kurang 2 bulan 2 tahun. Ya, kurang 2 bulan 2 tahun. Kurang 2 bulan. Iya. Ada, kami lihat di bawah tuh sudah ada yang mulai berbuah ya, Adef ya? Ya. Nanti ini dipangkas terus atau bagaimana perawatannya, Adef nih? Sistem pemeliharaan dan sistem perawatan. Kalau sistem pemeliharaannya sih ya tetap kita ini, cuman kalau saat ini ya biarkan saja dulu lah. Biarkan dulu dia tumbuh sampai ke jangkauan kita bisa petik atau tidak, nanti baru kita perawatan. Baru kita melakukan pemangkasan melakukan pemangkasan. Kalau untuk ini tetap pemangkasan, untuk yang batang-batang air tetap ada pemangkasan. Bung Adef, terus dia punya sistem pemupukan tuh bagaimana? Pemupukan. Kalau sistem pemupukan itu mulai dari awal tanam. Awal tanam ya? Awal tanam itu setelah awal tanam terus 6 bulan sekali kasih pupuk koke kambing atau koke sapi atau koke penting ini kita pakai pupuk kompos semua ya, ada pakai pupuk kompos. Ada pupuk kimia tapi pada saat masa-masa tanam awal itu saya pakai pupuk Ponska. Iya ada. Oke teman-teman, jadi tadi kami di sini kami mengintai semua di tanaman-tanaman ini, kelihatan semua ini subur sekali. Ini adalah sistem tumpang sari loh. Dan juga di sana kami ada lihat di sana itu tempat fermentasi pupuk. Fermentasi pupuk. Bahan bakunya apa saja tuh, Adef? Itu ada koke ayam, koke kambing, koke babi, terus daun-daunan, terus campur kemarin dengan M4. Sudah dibiarkan saja sampai itu diproduksi sendiri ya, Adef? Ya, diproduksi sendiri. Bisa untuk kebutuhan satu kebun ini? Ya, bisa.
bisa 1 kebun. Kalau ada lebih bagi-bagi ya ADF. Itu per pohonnya 1 kilo. Iya. Menarik teman-teman. Ini semua nih ADF yang urus sendiri nih. Ya. Sampai dari penanaman sampai dengan perawatan, sekarang sedang menyediakan pupuk. Iya. Menarik. Iya. Motivasi ADF, motivasinya nih apa? Anak muda tuh biasanya cari kerja dulu keluar atau merantau kemana atau mungkin ada lahan, tanam saja tanaman sembarang yang penting ada lahan. Tapi ADF mengelola lahan ini yang unik, ini menggunakan sistem pagar yang sebenarnya belum pernah atau jarang ada di Kabupaten Ngada nih. Apalagi Ngada nih terkenal dengan AFB nih, Arabica Flores Bajau nih ADF. Motivasinya apa nih ADF? Anak muda menanam kopi lah, anak muda bertani lah. Motivasi saya tanam kopi sebenarnya sederhana. Saya ingin Bejawa tetap dikenal sebagai daerah penghasil kopi dan tidak orang lupa. Kopi bagi saya bukan cuma tanaman, tapi ini identitas. Dari kopi banyak keluarga yang hidup, banyak cerita lahir. Kalau hari ini kita berhenti tanam, berarti besok kita kehilangan jati diri. Saya tanam kopi bukan karena untuk cepat kaya, tapi karena percaya proses. Pelan, panjang, tapi punya masa depan. Selama kopi masih tumbuh di kebun Bejawa, saya yakin harapan itu masih ada. Ini akunnya saya tertarik, kenapa? Kalau semua orang mau jadi pegawai, siapa yang mau jadi petani? Kita dengar ini orang bilang tanahnya subur. Jadi tanahnya subur nih itu tuh banyak sekali. Cuma banyak anak muda yang belum bisa menyetir lahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita di sini kaya, bayangkan saja kopi di sini kalau kita jual nih 1 kilo nih bisa berapa ya? Harga sekarang berapa ADF? Ya, kalau asalan sekarang 100.000 lah di bawah. Itu yang green yang bean. kering ya. Itu yang green Bean. Green bean. Aha. Itu tuh tidak main-main. Kalian punya lahan itu sudah lumayan tuh. Sebenarnya ya kembali ke pilihan masing-masing, tapi sebenarnya kalau memang ada lahan yang bisa dimanfaatkan, cobalah seperti Abang Dedon Flores ini memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam kopi dengan sistem pagar, tumpang sari juga. Mungkin bisa diikuti oleh anak muda lainnya ya, Pak Iya, Kon, ya. Betul. Ya, harapannya Seperti itu. Harapannya seperti itu karena menurut saya kopi Bejawa ini memang terkenal. Ini aku. Cuman yang jadi masalah sekarang, kopi-kopi kita di Bejawa ini rata-rata sudah produktif lagi. Iya. Karena usianya itu rata-rata di atas usia 35 tahunan. Boleh dikatakan kopi peninggalan lah. Iya. Nah, boleh kita bangga dengan pasar, boleh kita bangga dengan identitas bahwa daerah Ngada itu khususnya Bejawa penghasil kopi. Tetapi sekarang apa yang terjadi sekarang? Pengalihan fungsi lahan besar-besaran. Kopi sudah tidak produktif lagi. Nah, maksud saya sudah saatnya lah, ayo anak muda, kita sama-sama kita bergerak. Kita kembalikanlah identitas untuk identitas Bejawa sebagai daerah penghasil kopi. Dan bertani itu bukan sesuatu yang boleh dikatakan sesuatu yang kotor lah, bukan. Sekarang kan teknologi kan sudah maju nih. Betul. Teknologi sudah modern. Banyak sekarang malah kita lihat sekarang contoh kayak orang terkaya di dunia sejak sekarang. Iya, Mereka mulai investasi di bidang pertanian bidang pertanian. Nah, terus kenapa kita harus gengsi dengan seperti itu? Apalagi daerah Bejawa ini boleh dikatakan daerah yang subur lah. Daerah vulkanik, ketinggiannya itu memang cocok untuk kopi. Terus kenapa lagi kita harus coba-coba dengan tanaman lain tuh kalau memang kopi ini bagian dari identitas kita. Betul. Jadi ya harapan saya ya kita mempertahankan terus itu kopi. Jangan pernah kita takut bilang nanti kita pasarnya kemana. Itu kalau boleh saya analogikan ya di mana ada gula pasti ada semut lah. Nah, untuk itu sekarang kopinya sudah boleh dikatakan tidak produktif. Ya kita mulailah. Jangan lihat sekarang ya 3-4 tahun ke depan lah saya percaya. Itu Bejawa akan dikembalikan sebagai identitas penghasil kopi. Menarik teman-teman. Identitas Bejawa Ngada ini nih adalah penghasil kopi Arabica Flores Bejawa. Kalau tidak salah juga AFB ini nih merupakan kopi terbaik, masuk dalam 10 kopi terbaik yang ada di Indonesia. Bersaing dengan Gayo Aceh, bersaing dengan Kintamani Bali, apalagi ada Toraja dan lain sebagainya. Coba kita kembalikan identitas
pesan dari ADF tadi, coba kita kembalikan identitas Arabica Flores Bajawa dengan cara ya bertani tadi. Menariknya ADF, sistem pertanian sekarang benar sudah modern. Petani bisa dari jarak jauh, aku nih konvensional ya, sudah ke modern. Sudah bisa mengontrol, misalnya menggunakan irigasi tetes atau pemupukan bisa menggunakan drone dan lain sebagainya. Petani sudah menggunakan teknologi. Jadi kalau ada yang bilang petani itu kolot, saya kurang setuju ya ADV, karena memang benar. Apalagi anak muda nih, aku nih kita anak muda harus bisa menunjukkan identitas kita bahwa AFB itu adalah kualitas kopi terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi apalagi kita di Kabupaten Ngada ini nih, lebih tepatnya Bejawa nih, Kecamatan Bejawa lah, itu kan ketinggian kan di atas 1000 mdpl. Nah, 1200. Ya, seperti itulah. Dan kopi itu memang sangat cocoknya di daerah-daerah begitu, ketinggiannya seperti itu. Jadi tidak usah kalian untuk mengilak-ngilak bagaimana bilang sama lah semua tanam kopi. Maksudnya lahan sudah ada semua. Tinggal kalian menyetir lahan-lahan saja. Manfaatkan semua di situ. Jadi begitu ya untuk teman-teman, itu hanya sekedar masukan untuk adik-adik orang yang mungkin merasa gengsi lah menjadi petani. Tapi ingat, zaman sekarang adalah petani-petani modern. Betul, ya. aku nih. Yang muda dan juga modern. Apalagi banyak referensi itu kita gali lewat YouTube, ada lewat website, mana-mana kita tinggal cari referensi. Saya lihat juga beberapa kali nih kebun ini dikunjungi nih oleh orang-orang luar nih, ADV. Selain dari Indonesia, kemarin kayaknya ada kunjungan dari orang dari mana? Dari luar negeri. Dari luar negeri. Mungkin orang merasa bahwa ini bisa jadikan kebun contoh dan juga mungkin bisa nanti membangun koneksi untuk permintaan pasar. Menurut ADF, permintaan pasar sekarang untuk kopi Arabica Flores Bajawa sendiri bagaimana? Ya, kalau untuk permintaan pasar seperti tadi yang saya omong, pasar itu jangan dulu takut. Kita jangan pikir tentang pasar dulu lah kalau menurut saya. Kita tanam saja dulu. Karena terakhir kemarin menurut informasi yang saya dapat itu, kita kehilangan ribuan lahan kopi. Ya. Permintaan pasar itu besar sekali. Di Ngada ini mungkin khususnya di Bejawa, ya kalau 1000 ton ya lumayan lah, syukur lah. Bisa juga tidak sampai ini. Padahal tahun-tahun yang sebelumnya itu kan di atas 1000. Tapi sekarang itu sudah tidak ini lagi. Tidak mencukupi. Itu mungkin karena alih fungsi lahan juga ya, salah satunya. Alih fungsi lahan, terus orang sudah malas dengan kopi, padahal permintaan kopinya tinggi, harganya juga sudah lumayan. Dan benar. Seperti tadi yang saya bilang tadi, kopi dia berbeda dengan komoditi lain, sehingga jangan pernah takut tanam kopi itu. Intinya kita tanam dulu, pasarnya nantilah, itu pasti akan ada pasarnya, pasti ada pembeli lah. Selama orang masih minum kopi pasti akan tetap hidup. Ya, mari minum kopi. Asik, benar-benar ADF. Karena begini juga ya, menurut saya ADF, aku nih, alih fungsi lahan orang lebih memilih menanam sayur. Ya. Nah, karena sistem yang mereka gunakan bukan menggunakan sistem tumpang sari atau sistem pagar ini. Nah, sebenarnya lahan yang kita bisa manfaatkan dengan sistem tumpang sari, kita bisa menanam kopi. Di celah-celahnya kita bisa menanam sayuran, jagung dan sebagainya. Yang terjadi karena lebih banyak hutan kopi, tidak ada celah untuk menanam. Mereka tebas semua, digantikan dengan tanaman holti. Nah, memang kebutuhan juga ya, seperti program pemerintah mungkin akhirnya orang lebih mengincar untuk menanam tanaman holti, sayur-sayuran mungkin itu ya ADV. Alih fungsi lahan memang sekarang yang terjadi di Ngada seperti itu. Jadi seperti yang kita lihat di sini, tidak hanya kopi dan juga ada pohon-pohon. Di mana pohon-pohon ini adalah salah satu cara untuk melindungi bumi. Pohon ini dapat menyerap karbon monoksida, karbon dioksida. Pokoknya begitulah istilahnya, orang bilang ya, sambil menanam sambil melindungi bumi toh. Dalam satu hamparan kebun ini dengan multi tanaman toh yang berguna toh. Banyak tanaman, bukan hanya kopi saja. Karena sistem ini bagus menurut saya, karena kita bukan hanya kita bisa panen tahunan, tapi di lain sisi kita tanam sayur, kita bisa panen juga sayur itu tuh. Terus ADF, ini Onewoe Coffee nih, itu maksudnya bagaimana? Kenapa tuh nama Onewoe Coffee itu? Onewoe kan orang dalam, ya boleh katakan nama brand lah. Nama brand nih. Ya. Onewoe artinya orang dalam tadi. Orang dalam ya. Menarik. Mudah-mudahan brand Onewoe ini
bisa ya dikenal oleh banyak orang. Adef. Saya lihat juga Adef ini petani cerdas sehingga selalu update apa saja yang ada di media sosial. Jadi nanti teman-teman cari Instagram Onewe Coffee Onewe Coffee, Facebook juga. Facebook juga Onewe Coffee. Di situ aktivitas menanam kopi, pemeliharaan juga ADF selalu posting di situ. Itu petani sudah petani cerdas itu. Ada berapa jumlah populasi kopi yang ada di dalam lahan ini. Ini kalau ukurannya panjangnya 135 meter, lebarnya 60 meter. Tidak sampai 1 hektar ya? Tidak sampai. Ini populasinya ada 3.650 pohon. 3.650 pohon. Itu ADF. Kita analisa saja saat pemanenan itu bisa berapa banyak kira-kira? Berapa ton untuk ceri? Untuk ceri 3.650 pohon ya, kalau kita hitung rata-rata per pohonnya 2 kilo, artinya ya bisa 7 tonan lah ya. 7 tonan. 7-8 tonan lah. ADF mungkin ada kebun lain selain ini yang juga sedang ditanami kopi saya dengar ya? Oh ya, sekarang masih dalam proses pengerjaan. Pembersihan lahan dulu Pembersihan lahan. Itu di mana Adef? Dekat sini juga? Ya, itu daerah sini, sekitar sini. Itu kurang lebih luasan berapa Adef? Luasannya kurang lebih 4 hektar lah. 4 hektar? Ya, 4 hektar. 4 hektar kali anggap saja 1 hektar bisa menanam 4.000 pohon. Ya, 4.600 pohon 1 hektar. Nah, Berarti kalau ini 4 hektar kali 4. Iya. Luar biasa. Nanti jadi juragan kopi ini ya. Ke skala ini. Om Safa sudah ini nih. Kita main gila saja teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini banyak sekali kami mendapatkan informasi dari Bung Dedon, Bung ADF. Jadi di sini kita bisa melihat di mana petani-petani yang masih mengolah kopi, masih menanam kopi dengan cara-cara yang konvensional dengan jumlahnya sekian, tetapi ketika dialihkan dengan cara-cara yang modern, seperti yang tadi Bung Dedon bilang, ada yang pada mulanya itu misalnya 1000 dengan gaya konvensional, tapi dengan gaya yang modern bisa dengan 1200 lah ya. Sehingga dari luas lahan yang ada itu kita bisa memperbanyak lagi dengan jumlah tanaman kopi yang berbeda dengan yang zaman yang konvensional itu. Adef, ini kayaknya yang varietas Ateng Super kah ini? Ya, ini Ateng Super. Makanya ruasnya itu lebih pendek, terus daunnya ini lebih hijau. Pembedaannya dengan kopi yang varietas apa nih Adef? Ateng Super. Ini kalau di sini kan bukan cuma dominan Ateng, ada S7 juga, ada Sigara Rutang juga. Kalau S7 ini seperti yang ini. Ini S7. Ini S7 nih? Ya, S7. Perbedaannya S7 dengan dia juga kayaknya lebih tinggi ya. S7 nih. Perbedaannya apa? Perbedaan yang kalau Ateng dia punya ruasnya itu lebih rapat. Luasnya lebih rapat. S7. Nah, S7. S7 ini ruasnya jarak ya, dia agak jarak. Ya, agak jarak. Terus daunnya lebih kecil. Lebih kecil ya dia. Oh iya benar, lebih kecil. Daunnya lebih kecil, terus gelombangnya juga berbeda dengan Ateng Super. Jadi varietas di sini ada 4 varietas. Terus yang ini Sigara Rutang itu yang seperti ini. Dia hampir mirip. Ini sama nih, Sigara Rutang ini nih, sama ya. Hampir mirip dengan Ateng, cuman dia lebih ke bercak coklat, terus daunnya daun lebih coklat. Lebih coklat ya. Iya. Ini dia daunnya hijau tua semua ya. Ya, hijau tua terus lebih kecil. Hijau tua semua lebih kecil. Terus ini saya lihat ini Adef, ini ada naungan juga nih. Ya. Ini apa nih Adef? Lamtoro kalau tidak salah nih. Ini Lamtoro. Terus ada Albesian. Sengon, iya Sengon. Sengon dengan Lamtoro. Kenapa Adef pakai Lamtoro ini? Kenapa? Menurut saya Lamtoronya lebih cepat. Lebih cepat ya untuk naungan ya. Lebih cepat untuk naungan. Lebih cepat tumbuh. Lebih cepat tumbuh. Ini usianya ini kalau tidak salah ini sekitar 6 meter ya. Usianya 6 bulan. 6 bulan. 5-6 bulan saya tanam ini. Iya. 5-6 bulan. Lebih cepat, terus
cara modifikasinya tuh lebih gampang ketimbang Albizia. Karena di sini kan seperti ini. Ya. Ini cepat patah, gampang patah kalau iya, musim ya. hujan. Ya, betul. Musim angin. Ini dia gampang patah. Sehingga saya lebih memilih ini Lamtoro. Oke, Adif. Ada lagi yang ingin, ada pesan-pesan lagi mungkin, ada ya? Motivasi untuk anak-anak muda ya, khususnya anak-anak muda yang berada di Bejawa. Kalau boleh, ayolah kita berinvestasi di tanaman umur panjang, khususnya kopi. Karena ya seperti tadi yang kita omong tadi, bahwa Bejawa ini ya tanaman endemiknya adalah kopi. Tidak usah lagi kita rubah-rubah dengan tanaman lain, cukup fokus jadi kopi. Seperti tadi yang kita omong tadi, ya jangan lihat yang sekarang ya, kita lihat nanti. Bisa saja kopi yang sekarang sudah 100.000 asalan di toko, bisa saja ke depan bisa 150.000. Ya siapa yang tahu? Ya, karena dulu kan kopi kan harga 2.000, 3.000, 6.000. Sampai dengan terakhir waktu itu paling tinggi 12.000, 15.000. Tapi sekarang kan sudah bisa dengan 100.000 per kilo. Ya kan, ya tidak menutup kemungkinan 4-5 tahun ke depan kopi harga bisa lebih tinggi lagi. Untuk itu, untuk teman-teman yang ini, bolehlah, ayolah kita berinvestasi di tanaman umur panjang, khususnya di tanaman kopi. Oke teman-teman, jadi itulah bincang-bincang santai dengan Abang Dedon Flores, pemilik lahan kopi Onewe Coffee, dengan gaya-gaya modern. Tinggalkan gaya konvensional tapi beralih ke modern. Karena yang modern menghasilkan cuan yang lebih banyak. Asik. Oke teman-teman, saya Hendra Tambus bersama Akonem dan narasumber kami ADF Abang Dedon Flores. Kami pamit, sampai jumpa di Aresta Bagi Cerita episode berikutnya. Asik.